Oke, halo semuanya MNCers. Ketemu lagi dalam video kali ini. Kali ini saya akan membahas sebuah aksi korporasi atau kita kenal dengan nama corporate action. Nah, kalau kita ngomongin sebuah corporate action, itu ada berbagai macam nih. Corporate action yang kita kenal pada umumnya adalah salah satunya stock split, pembagian dividen. Dividen ini bisa macam-macam ya, bisa dividen tunai ataupun dividen saham. Nah, yang ketiga ini adalah right issue. Nah, right issue ini adalah yang akan kita bahas kali ini. Oke. Nah, right issue itu adalah sebuah, kalau secara gampangnya atau mudahnya adalah ketika si perusahaan ingin mendapatkan dana segar. Jadi kan sebuah perusahaan yang sudah IPO itu tidak mungkin melakukan IPO kembali. Nah, jadi caranya mendapatkan uangnya itu adalah dengan cara melakukan right issue atau menerbitkan saham baru. Nah, tujuannya right issue itu apa? Jadi salah satunya ya apakah perusahaannya mungkin sedang melakukan ekspansi atau mungkin perusahaannya sedang ada tujuan lain, misalnya ya ada untuk pembayaran hutang mungkin ya jangka pendek atau macam-macam tujuan yang akan mereka lakukan. Ketika melakukan right issue, jadi salah satu keuntungan. Nah, kalau kita ngomongin soal keuntungan, ini keuntungan itu bisa ada di dua sisi, ya. Keuntungan untuk si emitennya dan keuntungan untuk kita si investornya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama akan saya bahas adalah dari sisi si perusahaannya atau si emitennya. Oke. Nah, si emiten mendapatkan keuntungan itu apa sih? Jadi dibandingkan si emiten ini kalau membutuhkan dana dia harus utang dengan bank, itu kan bunganya besar. Nah, tapi dengan melakukan right issue atau menerbitkan saham baru, dia tidak mempunyai kewajiban untuk membayar bunga kepada si bank terhadap dana pinjaman yang dia lakukan. Jadi dan dia mengumpulkan dana segar dari dari investor. Yang kedua adalah keuntungan untuk si investor. Nah, apa sih keuntungan untuk si investor? Jadi, ketika si investor melakukan penebusan terhadap right issue-nya ini, maka si investor berkesempatan untuk mendapatkan harga saham yang lebih murah. Oke. Nah, jadi ini adalah keuntungan dari dua sisinya. Ada beberapa catatan dalam right issue ini. Jadi, right issue itu bukan merupakan saham. Jadi, right issue dikeluarkan oleh si emiten dan si investor melakukan penebusan terhadap right issue-nya, maka right issue ini menjadi saham. Nah, ini baru prosesnya menjadi sebuah saham. Oke. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang perlu dicermati adalah dalam right issue, investor itu dapat melakukan 3 hal. Apa aja hal yang bisa dilakukan oleh investor? Yang pertama, investor itu memiliki hak untuk melakukan penjualan terhadap right issue. Yang kedua, investor dapat memiliki hak untuk menebus right issue. Dan yang ketiga adalah investor dapat memiliki hak untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi ya udah didiemin aja, tidak melakukan kedua hal yang sebelumnya saya sebutkan. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dari 3 hak yang didapatkan oleh si investor. Nah, hak yang pertama, hak menjual. Nah, jadi si investor merasa, oh kalau sahamnya ini saya tebus, maka untuk di satu sisi kurang menguntungkan untuk saya sebagai investor. Makanya ya udah, ada yang mau beli, saya jual sahamnya, right issue-nya. Yang kedua, saya mau melakukan penebusan right issue ini supaya menambah saham induk saya. Nah, nanti setelah ada masanya, si saham ini dapat ditebus, kemudian nanti akan menjadi sebuah saham induk. Nah, apa yang terjadi ketika saham right issue ini ditebus akan mengubah harga average dari saham yang sebelumnya investor miliki. Kalau misalnya belum dijual ya sahamnya ya ketika melewati masa kumde. Nah, yang ketiga, ya udah saya tidak mau melakukan apa-apa karena menurut saya ketika saya jual pun nggak ada yang ngebid. Ketika saya tebus, harga tebusnya juga kurang menarik untuk saya. Jadi ya udah, saya tidak mau melakukan apa-apa. Nah, tapi ada resikonya nggak? Tentu saja ada resikonya. Jadi ketika si investor tidak melakukan apa-apa, maka saham yang dimiliki oleh si investor akan terdilusi. Maksudnya dilusi apa? Jadi
Misalnya si nasabah mempunyai kepemilikan dari yang dia punya sahamnya itu 1%. Nah, dengan terdilusi, maka 1%-nya ini akan berkurang. Anggap saja sebagai contoh menjadi 0,7%. Nah, jadi kepemilikannya secara keseluruhan akan berkurang. Lalu dampaknya apa? Ya dampaknya nanti ke depannya misalnya ada pembagian dividen. Nah, jadi si investor tidak mendapatkan dividen sebanyak 1%, melainkan 0,7% dari total keseluruhan. Baik, kita sekarang mau membahas tanggal-tanggal atau informasi-informasi penting yang terkandung di dalam sebuah right issue. Yang pertama, ini penting sekali untuk dicatat oleh para investor yang ingin melakukan penembusan right issue. Yang pertama, cum date. Nah, cum date itu adalah tanggal hari terakhir si investor berhak untuk mendapatkan corporate action tersebut. Jadi hari terakhir kalau mau beli sahamnya yaitu di tanggal cum date. Nah, di cum date ini dibagi menjadi dua. Cum date untuk tanggal di pasar reguler dan cum date untuk di pasar tunai. Sebagai contoh untuk cum date, kita langsung pakai contoh konkretnya yaitu saham BABP atau saham dari MNC Bank yang dalam waktu dekat ini sebelum video ini diposting akan melakukan right issue. Nah, cum date-nya itu ada dua. Cum date di pasar reguler dan cum date di pasar tunai. Cum date di pasar regulernya si BABP yaitu di tanggal 8 September. Artinya, kalau si investor ingin beli hari terakhirnya yaitu di 8 September untuk bisa mendapatkan right issue. Ini pasar reguler. Nah, kalau sudah lewat belinya di pasar tunai. Nah, pasar tunainya itu cum date di tanggal 10 September. Oke? Nah, jadi kalau mau beli di tanggal 10 September, kalian tidak bisa melakukan pembelian di pasar reguler. Akibatnya apa kalau beli di pasar reguler? Maka tidak berhak untuk mendapatkan right issue. Nah, dari tanggal 8 September dan 10 September ini kan ada jeda satu hari di tanggal 9 September. Nah, apakah bisa si investor membeli di tanggal 9 September untuk mendapatkan right issue? Nah, ini kita mesti cek. Ternyata di tanggal 9 September, si investor ini ketika melakukan pembelian saham BABP, maka tidak berhak untuk mendapatkan right issue. Kenapa? Karena di 9 September ini, dalam keputusan hasil RUPS-nya merupakan adalah X-date. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. X-date itu adalah merupakan hari pertama di mana si investor itu tidak mendapatkan haknya terhadap aksi korporasi. Jadi tanggal 8 September adalah hari terakhir pembelian saham supaya investor mendapatkan hak right issue. Oke, tadi sudah dua, ada cum date dan ada ex date. Nah, yang ketiga adalah recording date. Recording date itu adalah tanggal pencatatan dari si nasabah yang berhak untuk mendapatkan right issue tersebut. Tanggal selanjutnya yang penting adalah distribution date atau tanggal pendistribusian dari right issue. Yang selanjutnya adalah periode untuk si investor melakukan penebusan terhadap right issue, yaitu periode penebusan. Untuk saham BABP ini itu ada kita sebut namanya periode perdagangan HMETD di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk kasus BABP itu ada di tanggal 14 sampai 27 September. Jadi, si investor yang memiliki right issue bisa melakukan ketiga haknya tadi. Jadi, hanya dari tanggal 14 sampai 27. Oke, sekarang udah tahu kan right issue itu apa? Nah, sekarang kita mau coba untuk masuk ke aplikasi Motion Trade. Untuk kita semua tahu bagaimana cara kalau kita sebagai investor mau menebus right issue dari emiten tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi. Kita input dulu BABPR. Kita masukkan harga dan quantity, berapa lot yang ingin kita jual. Kemudian kita confirm, maka saham tersebut akan terjual. Untuk selanjutnya, apabila kita ingin melakukan penebusan,
maka kita harus klik tombol menu, kemudian kita pilih exercise right atau warrant. Kita tinggal klik right yang kita miliki, kemudian kita tebus berapa jumlah lot yang ingin kita tebus, dan jangan lupa siapkan dana Anda di RDN untuk melakukan penebusan right issue. Jadi MNCers udah tahu dong sekarang gimana caranya untuk menebus dan menjual right issue, dan juga udah tahu right issue itu apa. So, buat MNCers di luar sana, happy investing dan happy cuan.